Halo sahabat Nova, salah satu tantangan ketika kita ingin child free adalah cara mendiskusikannya terhadap pasangan. Lalu bagaimana sih cara agar bisa berdiskusi dan menyampaikan keinginan untuk child free kepada pasangan? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Child free adalah keputusan dan juga hak dari setiap perempuan. Jika mungkin sahabat Nova sudah memantapkan hati memang ingin child free, maka sudah saatnya sahabat Nova berdiskusi dan membicarakannya kepada pasangan. Namun seringkali yang menjadi masalah adalah bagaimana penerimaan atau bagaimana respon dari pasangan yang membuat kita takut atau bahkan mungkin ragu untuk bercerita. Namun sahabat Nova, sebelum sahabat Nova berdiskusi dengan pasangan, sahabat Nova mungkin harus perlu meyakinkan diri sendiri dulu. Sahabat Nova perlu membuat beberapa pertanyaan yang mungkin dilontarkan orang lain, dan sahabat Nova harus bisa menjawab pertanyaan tersebut kepada diri sendiri. Karena ternyata ketika kita sudah yakin dengan apa yang kita mau, ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk meyakinkan diri sendiri, maka akan lebih mudah untuk menjelaskannya kepada orang lain dan juga kepada pasangan. Hal ini sama seperti yang pernah diungkapkan oleh psikolog klinis anak Karina Negara yang menyebutkan bahwa kalau ingin menjelaskan kepada orang lain, maka harus jelas dulu dengan diri sendiri. Kalau sudah bisa jelas dengan diri kita sendiri, maka akan lebih mudah untuk menyampaikannya kepada pasangan bahkan kepada orang lain. Namun jika pasangan tidak setuju, ternyata ini bisa menjadi isu besar. Ini akan masuk kepada sebuah konflik yang tidak ada penyelesaiannya. Oleh karena itu memang perlu untuk meyakinkan diri dan juga mendiskusikannya sebelum menikah. Lalu bagaimana mungkin bagi sahabat Nova yang memang sudah menikah? Maka ada beberapa tips dalam berdiskusi dengan pasangan ketika ingin memutuskan child free. Yang pertama, sampaikan dengan sopan. Nah, mungkin menyampaikan pendapat kita atau ngobrol dengan cara sopan memang adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Nah, hal ini termasuk juga pada saat kita ingin mendiskusikan atau menyampaikan keinginan untuk child free kepada pasangan. Nanti yang dimaksud dengan sopan ini juga berarti kita tidak memaksakan kehendak kita kepada lawan bicara kita, yaitu pasangan. Dan yang kedua adalah satukan visi misi. Ketika sahabat Nova sudah menjelaskan alasan-alasan kenapa sahabat Nova ingin child free, nantinya jika sahabat Nova sudah memiliki visi misi bersama dengan pasangan, ini bisa menjadi tameng untuk semua pertanyaan menghadapi keluarga besar atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, bekerja sama. Ini komunikasi adalah hal yang paling penting bagi pasangan yang ingin memutuskan untuk child free. Pasangan tentu harus perlu memperbaiki hubungan setiap harinya dan juga tetap menjaga keharmonisan keduanya untuk menghadapi mungkin pertanyaan atau bahkan mungkin sinis-sinisan dari orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, belajarlah untuk meregulasi emosi dan juga perasaan. Meski sebenarnya child free itu bukan hal yang tabu, namun masih ada banyak pro dan kontra terhadap keputusan child free ini. Jadi memang bisa saja sahabat Nova mendapat cercaan atau komentar-komentar yang mungkin sebenarnya menurut sahabat Nova tidak benar atau bahkan mungkin tidak sepaham dengan sahabat Nova. Nah, pada titik inilah sahabat Nova harus mampu menjadi seseorang yang bisa meregulasi perasaan dan juga emosi sendiri. Ketika mungkin seseorang menyebutkan hal-hal yang tidak pantas atau bahkan berseberangan dengan apa yang sahabat Nova yakini, maka sahabat Nova bisa mengontrol emosi dan mengontrol diri untuk merespon hal tersebut dengan benar. Atau jika sahabat Nova mungkin sakit hati dengan perkataan atau komentar tersebut, maka kamu punya pilihan untuk balas dengan senyuman aja, atau sahabat Nova mengakui saja bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang bisa menyakitkan hati sahabat Nova. Yang kelima, bisa ajak pasangan ke psikolog. Ke psikolog bukan hal yang tabu loh ya sahabat Nova. Hal yang baik jika sahabat Nova mungkin bisa berdiskusi dengan ahlinya. Apalagi jika sahabat Nova mungkin sudah dapat cercaan atau nyinyiran yang ekstrim. Sahabat Nova dan pasangan bisa berdiskusi dan mendapatkan tips dan trik untuk menghadapi situasi tersebut. Sekalian sahabat Nova bisa menjaga kesehatan mental. Yang selanjutnya adalah lakukan konseling pernikahan. Rasanya wajar ya sahabat Nova ketika kita mungkin berubah pikiran atau mungkin hati dan pikirannya terombang-ambing. Mungkin awalnya berkeputusan untuk child free, tapi tiba-tiba berubah pikiran tapi masih ragu juga.
Nah, pada titik ini sahabat Nova membutuhkan konseling pernikahan. Pasti rasanya akan lebih nyaman jika ada seseorang yang benar-benar mau mendengarkan sahabat Nova dan seseorang yang netral di antara hubungan sahabat Nova juga dengan pasangan. Nah, nantinya sahabat Nova bisa mendapatkan insight yang baru atau bahkan mungkin memantapkan hati sahabat Nova lagi. Yang ketujuh, bagaimana kalau kita misalnya memutuskan untuk child free setelah menikah? Nah, ini kembali lagi ke poin sebelumnya, sahabat Nova bisa melakukan konseling, pernikahan, atau bahkan ke psikolog. Nah, sahabat Nova wajar jika kita terombang-ambing atau berubah keputusan. Karena usia berapapun kita adalah manusia yang diproses terus-menerus untuk mengambil keputusan terbaik bagi hidup kita. Dan merupakan kesempatan baik ketika kita bisa memutuskan hal-hal yang mungkin besar tapi bisa membuat kita belajar sesuatu. Demi kebaikan diri dan juga hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, kenapa tidak jika kita mungkin memiliki pemikiran lain dan mengambil keputusan yang berbeda. Nah, itu dia sahabat Nova, beberapa hal yang harus kamu perhatikan jika berdiskusi dengan pasangan soal keputusan akan child free. Nah, kalau menurut sahabat Nova seperti apa? Bagaimana tanggapan kamu soal child free? Apakah mungkin sahabat Nova punya pengalaman atau cerita jika ingin child free atau berhadapan dengan teman-teman orang-orang di sekitar kita yang child free? Kamu bisa berikan cerita dan pengalaman kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.